Ibu Seke. Dalam hal ini saya berikan waktunya kepada Ibu Zohra. Kami persilakan. Ada nggak di situ? Monitoring nggak? Kalau nggak Bu Eti. Gede orangnya. Dipakai untuk catering kenapa? Emang ini susah ya? Assalamualaikum. Bu, mungkin Bu suaranya belum hadir ya, Bu Sekel. Dilanjut aja ya. Baik, Bu. Ini dilanjut. Izin Pak Dimas, gimana Pak? Dilanjut atau gimana Pak? Boleh dilanjut Bu, atau nanti juga kalau misalnya Bu Sekel sudah masuk, boleh nanti dikasih kesempatan nanti Bu, saya pada saat jalan. Ya. Oke. Dilanjut aja Bu Ida. Yandu dan kader lain. Bahwa kegiatan Zoom ini adalah kegiatan program Kampung Tersenyum. Yang pada dasarnya adalah ini program memanfaatkan limbah. Ya. Jadi limbah minyak jelantah. Supaya apa? Supaya kita ini memanfaatkan barang-barang atau sesuatu yang tidak bisa digunakan, tapi pada akhirnya nanti bermanfaat bagi kita semua. Sambil menunggu sambutan dari Bapak Lurah atau yang mewakilkan Ibu Sekretaris Kelurahan, Ibu Zohra. Kader-kader posyandu monitor. Posyandu Desa Wisma monitor. Baik, sambil menunggu sambutan dari Bapak Lurah atau yang mewakilkan, saya alihkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan memberikan sambutannya. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Petogogan, Bapak Nur atau yang mewakili, yang terhormat Kasih Kesra, lalu juga yang terhormat Bapak Dimas Pradana. Alhamdulillah Bu Sekel telah hadir ya Bu. Terima kasih Bu. Lalu juga para kader PKK, kader Jumanti, kader Posyandu, dan Dasawisma. Sepertinya hari ini ada kegiatan ya Bu Sekel ya, karena saya lihat ini partisipannya PKK, Dasawisma kurang lengkap ya Bu. Mohon maaf, izin Pak Dimas, partisipannya kita kurang mencapai target ya Pak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Karena mungkin hari ini ada kegiatan yang bertabarnya Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pihak kelurahan atas kerjasamanya.
Lalu juga terima kasih untuk ibu-ibu yang telah hadir di sini, meluangkan waktunya untuk mengikuti program acara program minyak jelantah. Lalu juga terima kasih untuk Pak Dimas yang telah memfasilitasi acara ini sehingga kita bisa mengetahui nanti narasumbernya dari Pak Dimas. Lalu juga semoga acara ini berjalan dengan lancar walaupun partisipannya hanya sedikit ya Pak. Mungkin nanti bisa kita infokan lagi di waktu yang akan datang di Kader Dasar Wisma Posyandu dan lainnya ya Pak. Untuk itu mohon maaf kita hanya partisipannya. Usna, mohon maaf ke mute itu Bu. Ibu, suaranya hilang, Bu. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ke mute ya. Mungkin program minyak jelantah ini banyak dihasilkan dari ibu rumah tangga ya Pak. Karena sumber terbanyak itu emang dari rumah tangga karena kita masak setiap hari. Mudah-mudahan dengan program ini kita bisa manfaatkan sampah minyak jelantah itu menjadi manfaat yang seperti tadi Ibu Ida sampaikan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Petogogan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah Petogogan atau yang mewakili yaitu Ibu Sekretaris Kelurahan Petogogan Ibu Sohra. Waktunya kami persilakan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena kebetulan ada acara di kantor kelurahan, ada kegiatan vaksin. Mungkin juga ibu-ibu kadernya juga terbagi-bagi, Bapak Dimas ya panggilnya. Ya, benar Bu. Irah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Petogogan, Ibu Husna Fadliana. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak M. Gifari Dimas dari Rumah Sosial Kutub ya Pak. Yang saya hormati pengurus PKK Kelurahan, pengurus PKK RW, pengurus Posyandu Balita, lansia, ada yang hadir? Belum bisa bergabung? Belum ya? Kader Dasawisma, sudah ada yang gabung? Belum? Kader Koordinator Jumantik? Sudah, alhamdulillah. Serta para undangan lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah nanti sembari berjalan, kita doakan teman-teman kita bisa bergabung ya untuk dalam kegiatan acara optimalisasi kampung tersenyum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan bertatap muka melalui Zoom meeting, bersilaturahmi walaupun tidak secara langsung ya, melalui virtual Zoom dalam rangka tindak lanjut program Kampung Tersenyum Jakarta Selatan. Mungkin dari ibu-ibu sudah ada yang dengar kenapa Kampung Tersenyum, ada juga mungkin yang belum dengar kok Kampung Tersenyum ya, kenapa ya bisa tersenyum seperti itu ya. Mungkin nanti ada ahlinya nih, ada Bapak Dimas dari Rumah Sosial Kutub ya, untuk menjelaskan teknisnya seperti apa mewujudkan Kampung Tersenyum, khususnya di Kelurahan Petogogan ini. Seperti itu.
sedikit saja saya sampaikan bahwa kegiatan Kampung Tersenyum ini merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 167 tahun 2016 tentang pengelolaan limbah minyak goreng. Nah, dari Perda Gubernur ini diturunkan kembali dengan instruksi Wali Kota Jakarta Selatan nomor 22 tahun 2020 tentang Kampung Tersenyum Sedekah Minyak Jelantah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kalau dari judulnya aja sudah luar biasa ya Ibu-ibu ya, Pak Dimas, Bu Lurah, sedekah minyak jelantah gitu. Yang biasanya ibu-ibu kalau minyak jelantah pasti udah ini ya ibu-ibu kesehariannya kan di dapur ya pasti langsung berkaitan dengan minyak. Cuman bagaimana nanti minyak jelantah ini yang bisa kita sedekahkan, bagaimana sih cara sedekahnya itu diatur kembali ya Pak Dimas ya. Bukan serta-merta minyak jelantah nih langsung kita sedekahkan. Mungkin nanti ada kriterianya seperti apa. Dan bagusnya ini pun juga mengingatkan kepada kita, ibu, khususnya ibu-ibu juga, untuk pemanfaatan minyak ini memang kita tidak boleh memakai minyak tuh sampai yang benar-benar hitam ya Bu ya. Ya walaupun mungkin dirasa minyak yang hitam itu kalau dipakai katanya malah justru lebih enak ya kalau untuk ngegoreng ya. Seperti itu, tapi justru malah mengganggu, membahayakan kesehatan kita sendiri. Jadi melalui kebersihan juga, kolaborasi juga dengan Rumah Sosial Kutub Jakarta Selatan, mencoba untuk men-TL dari instruksi wali kota dan Perda Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan salah satunya Kampung Tersenyum di Kelurahan Petogogan. Jadi saya berharap ibu-ibu yang sudah datang, walaupun pesertanya, alhamdulillah sudah nambah nih pesertanya, paling tidak ada perwakilan dari setiap RW, nanti bisa disampaikan lagi kepada kader-kader yang lainnya, karena nanti tidak menutup kemungkinan yang langsung terjun di wilayah itu adalah ibu-ibu kader. Bagaimana teknis kerjanya, seperti apa, nanti minyak jelantahnya itu diambilnya berapa, waktunya tuh berapa lama, nanti Pak Dimas yang akan menyampaikan seperti itu. Jadi dalam forum ini tolong ditanyakan ibu-ibu kalau ada yang kurang mengerti, apalagi ditanyakan nomor teleponnya Pak Dimas ya, boleh banget. Nanti kalau ada yang malu nanya-nanya di sini, mungkin boleh di WA ya Pak ya. Siap menerima ya Pak? Siap Bu, Masya Allah. Siap. Pak Dimas sudah mengiyakan, boleh di WA, boleh di telepon, siap menerima aspirasi dari ibu-ibu semua. Jadi saya menyampaikan mohon maaf nih dari Bapak Lurah tidak bisa hadir bersama kita, seyogyanya Pak Lurah membuka acara ini karena ada kegiatan di wilayah. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu semua. Mungkin dari saya cukup sekian, tidak panjang lebar. Mungkin langsung nanti dari narasumber kita, Bapak Dimas, bisa langsung menyampaikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekel atas sambutannya. Lanjutkan yaitu paparan kepada Bapak Dimas. Kami persilakan. Insya Allah. Terima kasih ya Ibu Ida ya. Insya Allah Bu atas kesempatannya Ibu. Oke. Bismillah saya buka ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Lurah ya, atau mewakili
Ibu Sekel ya, Ibu Soraya, Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Sehat Pak. Bu ya. Masya Allah. Yang terhormat kepada Masya Allah ya, yang membantu saya selama ini kurang lebih 1 minggu nih. Bahkan langsung sama Ibu Ketua TPPKK ya Kelurahan Potogogan, Ibu Husna. Masya Allah, terima kasih Bu Husna. Sehat Ibu Husna? Alhamdulillah. Masya Allah Bu ya, semoga sehat-sehat selalu Ibu. Ya. Yang terhormat juga kepada Kasih Kesra Kelurahan Potogogan, pengurus PKK Kelurahan dan pengurus PKK kelompok PKK yang ada di RW. Tidak lupa juga saya sebutkan pengurus Posyandu Balita, Lansia, kader Dasawisma, kader Jumantik, dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bu ya, alhamdulillah Bu, kita semua masih diberikan kenikmatan yang menurut saya itu kenikmatan yang paling mahal. Yaitu apa? Nikmat kesehatan. Benar nggak Bu? Karena kalau sudah sakit, mau makan ini makan itu nggak bisa Bu ya. Mau ke sini ke situ nggak bisa. Apalagi di zamannya pandemi seperti saat ini Bu ya. Walaupun vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi kita semua alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, Bu ya, dan insya Allah kita Bu yang menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, pertama-tama izin Bu, saya mau memperkenalkan diri Bu ya. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang Bu ya. Dan juga Masya Allah ini baru-baru Bu ya. Saya pertama kali baru ketemu ibu-ibu ya hebat-hebat yang ada di Kampung Potogogan Bu ya. Jadi izin saya memperkenalkan diri Bu. Nama saya Mas Gifari Dimas Pradana Bu ya. Biasa dipanggil Mas Gifari atau Mas Dimas juga boleh Bu. Saya alhamdulillah saat ini di Rumah Sosial Kutub diberikan amanah sebagai penanggung jawab Bu program sedekah minyak jelantah di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, salah satunya kan daerah Jakarta Selatan ada Kelurahan Potogogan, Bu ya, gitu. Nah, Mas Dimas, hari ini sebenarnya kita mau ngapain, Mas Dimas gitu. Nah, secara singkatnya, Bu, nanti di program sedekah minyak jelantah, Bu ya, atau Kampung Tersenyum, itu nanti secara resmi akan ada keterlibatan PKK, Bu, ya. Jadi kemarin dari instruksi wali kota dan juga Ibu PKK kota menyarankan nih untuk melibatkan PKK-nya juga yang ada di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan, gitu Bu. Nah, tapi mohon izin Ibu, sebelum saya lanjut ke sana, di sini ada link presensi Bu ya. Nanti saya kirim via chat Bu ya. Tolong diisi Bu ya link presensinya. Ini saya ketikkan dulu Bu di kolom chat. Nah, sudah saya kirimkan Bu di kolom chat, itu ada link presensi. Jadi nanti tolong diisi Bu ya, seperti itu. Nah, yang kedua Ibu-ibu, mohon izin nanti pada saat pemaparan materi ada slide yang ingin saya tampilkan Bu. Ada PowerPoint yang ingin saya tampilkan. Jadi pada saat pemaparan materi bukan hanya secara lisan Bu ya, tapi ada juga yang dilihat, ada visualnya. Nah, jadi nanti izin saya share screen Bu, biar materi bisa terlihat ya. Nah, ini izin saya share screen dulu Bu. Bu. Nah, sebelum saya lanjut Bu, saya mau mengkonfirmasi 2 hal Bu. Pertama, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Jelas ya? Masya Allah. Yang kedua Bu, apakah ibu-ibu sekalian sudah bisa melihat materinya Bu? Yang ada foto Pak Isnawa Aji, yang ini Bu. Materi sudah terlihat Bu? Bu. Apakah materinya sudah terlihat? Yang ada judul optimasi program kampung tersenyum Bu ya? Ya, alhamdulillah. Nah Bu, sebenarnya acara ini Bu ya, kalau di surat undangannya itu dilakukan di kantor kelurahan masing-masing, tepatnya di aula kelurahan masing-masing. Cuman Bu ya, karena sekarang lagi PPKM Bu, apalagi diperpanjang Bu ya, gitu. Nah jadinya kita lakukan secara daring Bu, secara online melalui Zoom meeting ini. Nah Bu,
Biasanya Bu ya, gitu. Biasanya ketika saya datang ke kantor kelurahan, pesertanya itu PKK Bu ya, saya melakukan satu hal yang wajib dulu Bu di awal, di pertama. Kenapa? Karena PKK ini menurut saya keren Bu. Baru datang saja Bu ya, baru ketemu saja dalam hitungan menit, itu semangat dan spiritnya sudah berbeda. Emang mau ngapain Mas Dimas? Tentunya saya tanya kabar Bu, gitu. Karena kan PKK tuh spiritnya berbeda banget Bu ya, nah gitu. Nah Bu, nggak apa-apa Bu, untuk sekarang nih Bu ya, ibu-ibu unmute dulu deh Bu, gitu. Nanti saya tanya kabar, ibu-ibu jawab Bu ya, gitu ya. Itu karena tadi Bu PKK itu keren banget Bu, baru ketemu itu udah beda banget gitu ya. Nah, coba Bu di unmute dulu, ntar saya tanya kabar Bu ya. Apa kabar PKK? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah Bu ya, saya kasih aplaus Bu di sini. Ya, keren banget Bu ya, gitu. Ya, hari ini saja kita belum 10 menit Bu ketemu. Ya, tapi PKK itu sudah memberikan semangat yang berbeda gitu kan ya. Itu yang salah satu yang membuat saya amazed Bu, kagum kepada ibu-ibu PKK, apalagi yang ada di Kelurahan Petogogan gitu Bu ya. Gitu. Nah, Bu, jadi pertama Bu saya mau izin dulu Bu ya. Jadi nanti untuk 20 menit ke depan izin saya mute dulu semuanya gitu. Biar tidak ada suara yang tumpang tindih Bu ya gitu. Jadi nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab atau diskusi baru Bu di situ. Ya, jadi untuk 20 menit ke depan selama saya pemaparan materi akan saya mute dulu Bu ya gitu. Nah, ini izin saya mute dulu. Nah, Ibu-ibu, hari ini kita mau ngobrol tentang yang ini, Bu. Ya, optimasi program Kampung Tersenyum yang ada di Jakarta Selatan, Bu ya. Salah satunya di Kelurahan Petogogan, gitu. Sedikit cerita, Bu ya. Jadi sebenarnya program Kampung Tersenyum atau Sedekah Minyak Jelantah ini bukan program yang baru, Bu ya. Tuh. Tadi yang seperti sudah dikatakan oleh Ibu Husna selaku Ketua TPPKK, kalau program ini ada surat instruksi wali kotanya, gitu ya Bu ya. Nah, di surat instruksi wali kota itu sebenarnya muncul di bulan Februari Bu, tahun 2020. Jadi sudah 1 tahun yang lalu, udah tahun lalu Bu ya, munculnya surat instruksi wali kotanya. Nah, berjalannya waktu Bu ya, berjalan waktu hampir 2 tahun ini, ternyata kita melihat Bu, kami melihat waktu itu ternyata ada yang bisa dioptimalkan Bu. Ada yang bisa ditingkatkan seperti itu Bu ya. Nah, oleh karena itu Ibu-ibu, pada bulan Maret kemarin, bulan Maret sebelum puasa Bu ya, 2021, itu kami melakukan evaluasi bersama Bu, melakukan rapat bersama. Dengan siapa saja Mas Dimas? Dengan ini Bu, dengan Bapak Isnawa Aji, selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, tentunya juga bersama ini Bu. Nah, yang ini Bu ya, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji, selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Salah satu hasil yang kami dapatkan pada saat evaluasi itu apa? Yaitu Ibu Sari Bu ya, yang ini itu menyarankan, Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas untuk program sedekah minyak jelantah ini, kata Ibu PKK-nya ya, libatkan saja PKK-nya untuk semua kecamatan dan semua kelurahan. Nah, oleh karena itu Bu, di sini Bu, nanti kita akan sedikit ngobrol Bu ya, itu mengenai optimasi, Bu. Kenapa ada yang mau dioptimalkan dengan cara apa? Dengan cara peningkatan kolaborasi, Bu. Kerjasama, sinergi antar Rumah Sosial Kutub, pemerintah administrasi Jakarta, dan ibu-ibu PKK-nya, Bu, untuk program sedekah minyak jelantah ini. Nah, Bu, izin Bu ya menyampaikan, ini Bu topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Tidak banyak, Bu. Hanya 3 poin saja gitu Bu ya. Yang pertama izin saya sampaikan nanti tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum Bu ya. Mungkin ibu-ibu masih ada yang bertanya Bu. Kutub-kutub itu kutub apa Mas? Kutub utara, kutub selatan, kutub timur apa jangan-jangan Bu ya? Kita ada yang baru misalnya. Terus tadi ada ini tersenyum ini apa Mas Dimas? Nah, nanti di situ juga bisa sedikit saya jelaskan Bu ya. Yang kedua nanti izin saya sampaikan tentang kondisi saat ini ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena sesuai judulnya tadi Bu ya, mengoptimasi berarti kita harus tahu dulu Bu, yang mau dioptimalkan itu apa. Nah, baru nanti yang ketiga kedepannya mau ngapain. Nah, seperti itu Bu ya, gitu. Nah, 2 catatan saja Bu sebelum saya lanjut. Yang pertama, insya Allah ini nggak lama Bu ya, sekitar 20 menit saja. Kenapa? Karena saya juga hanya menyiapkan 12 slide. Hanya menyiapkan 12 slide Bu ya. Jadi ya insya Allah sekitar 20 menit. Yang kedua, nanti kalau misalnya di saat saya pemaparan materi Bu, tiba-tiba ketinggalan Bu ya.
ketinggalan gitu. Nah, itu tenang saja, Bu. Kenapa? Karena nanti tetap bisa ditanyakan. Yang kedua, nanti materi ini serta rekaman sosialisasi ini itu akan saya kasih ke ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau misalnya mau tonton ulang atau mau baca ulang materinya bisa banget, Bu, ya. Gitu nanti bisa saya bagikan materinya. Oke, saya lanjutkan saja ke yang pertama, Bu, ya. Tentang rumah sosial kutub. Nah, yang ini, Bu, ya. Yang ada kutub-kutubnya ini, Bu. Ya. Jadi awalnya kami itu kutub, Bu. Kutub itu singkatan loh, Ibu-ibu. Singkatan dari apa? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Nah, itu, Bu, ya. Komunitas Tahajud Berantai. Dulu kami diawali dari komunitas, Bu, tahun 2013 berdirinya. 5 tahun perjalanan, Bu. 5 tahun perjalanan di tahun 2018. Kami mikir, Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi tentunya. Oleh karena itu, kami membuat yayasan, Bu. Saat itu di tahun 2018 membuat lembaga namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, yayasan ini apa, Mas Dimas? Ini lembaga apa, Mas Dimas? Nah, ini merupakan lembaga ziswah, Bu. Ya, lembaga yang mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan sodakoh. Jadi mirip-mirip lah kayak ACT, Bu. Mirip-mirip kayak rumah zakat, gitu, Bu, ya. Nah, alhamdulillah, Bu, ya. Secara kelembagaan kami sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Begitupun secara operasional, Bu. Kami merupakan member dari Forum Zakat, Bu, ya, gitu. Nah, salah satu, Bu, program yang ada di Rumah Sosial Kutub salah satunya, Bu, ya, yaitu apa? Tersenyum, Bu. Nah, yang ini, Bu, ya. Tersenyum, salah satu program kami. Tersenyum itu singkatan juga loh, Ibu-ibu. Singkatan. Itu singkatan dari apa? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangin, Bu, dalam hati. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Di mana dengan program tersenyum ini, Bu, ya, atau sedekah minyak jelantah, kami mengajak masyarakat, Bu, untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Nah, itu, Bu, itu tujuan kami dari program ini, Bu. Yang pertama hidup sehat, Bu, atau Go Health. Go Health, Bu, ya, itu hidup sehat. Maksudnya apa, Mas Dimas? Coba saya tanya ke ibu-ibu dulu, Bu, ya, sebelum saya lanjut. Tapi jawab dalam hati saja, Bu. Ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petogogan nih, ya, atau ibu-ibu ketika lagi masak menggunakan minyak goreng. Minyak gorengnya digunakan berapa kali, Bu? Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali gitu, ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petogogan sudah pada paham, sudah pada pinter-pinter, sudah pada keren-keren, Bu, ya. Minyak jelantahnya tidak digunakan berkali-kali. Berapa, Mas Dimas, sebenarnya maksimum digunakan? Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta DKI Jakarta, minyak goreng itu maksimum atau mentok-mentoknya paling banyak digunakan 3 kali, Bu. 3 kali. Ya. Kenapa, Mas Dimas? Karena minyak goreng itu mempunyai senyawa karsinogenik yang bisa memicu penyakit kanker, Bu, gitu. Ya, walaupun tadi, Bu, ya, saya juga sepakat, Bu, tadi. Saya juga sepakat kalau misalnya menggoreng, Bu, ya, goreng ayam, goreng ikan menggunakan minyak sudah hitam itu lebih nikmat, Bu, memang lebih gurih. Apalagi buat sambal, Bu, mantap dah itu, Bu. Tapi ya itu nggak sehat, Bu, sebenarnya, ya. Gitu. Yang kedua yaitu hidup bersih, Bu, atau go green, atau hidup ramah lingkungan, Bu, ya. Nah, coba saya tanya lagi, Bu, ke ibu-ibu sekalian, jawab dalam hati, Bu, ya. Ibu-ibu misalnya kalau setelah goreng-goreng, minyak gorengnya diapakan? Minyak jelantahnya diapakan? Ya, mungkin ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petogogan udah pada tahu, Bu, ya. Minyaknya tidak dibuang tapi dikumpulkan. Tapi dikumpulkan, Bu, ya, gitu. Nah, tapi masih ada, Bu, ibu-ibu di luar sana, Bu, ya, yang belum paham di mana minyak gorengnya itu bukan dikumpulkan tapi dibuang. Dibuang ke mana? Selokan, wastafel, got, bahkan ke tanah, Bu. Ya. Padahal minyak ini kalau dibuang bisa menyebabkan salah satu pencemaran lingkungan, Bu. Ya, apalagi di Jakarta sering terjadian, Bu, ini. Apa? Yaitu banjir, Bu. Karena minyak jelantah atau minyak goreng itu, Bu, ya, itu kan lemak, Bu. Lemak ketika ketemu dengan sabun, Bu, ya, gitu. Itu nanti bisa menggumpal.
ya, menggumpal. Nah, gumpalan ini Bu ya nanti bisa membuat mampet saluran air, bisa menyebabkan banjir. Nah, yang ketiga ini Bu, mungkin ini yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia Bu ya. Masya Allah, itu apa? Programnya Untuk Hidup Berkah. Kok bisa Mas Dimas? Saya tanya nih ke ibu-ibu, coba jawab dengan jujur Bu ya. Ibu-ibu biasanya kalau bersedekah menggunakan apa? Mungkin dari kita kebanyakan Bu ya, menggunakan uang atau menggunakan barang-barang yang masih kita perlukan Bu ya. Benar nggak gitu ya? Atau bahkan dengan tenaga. Nah, dari program ini ternyata bisa Bu bersedekah menggunakan minyak jelantah gitu. Nah, harapan kami Bu ya, dengan adanya 3 tujuan ini dan dengan adanya program Tersenyum, itu Bu yang benar-benar warganya tersenyum Bu. Tersenyum itu menandakan bahagia Bu ya. Jadi bukan hanya bahagia warganya, tapi juga bersih kotanya gitu Bu. Nah, itu harapan kami dari program Tersenyum itu Bu. Nah, Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas. Nama lembaganya ternyata Yayasan Rumah Sosial Kutub. Oh, ternyata punya program nih. Namanya Sedekah Minyak Jelantah gitu. Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Katanya ini sudah berjalan 2 tahun Bu ya gitu. Nah, jadi ini izin saya sampaikan Bu ya mengenai kondisi saat ini Bu dari program Sedekah Minyak Jelantah. Nah, yang pertama Bu, yang paling atas. Rata-rata Bu, setiap bulan di Jakarta Selatan saja itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul di Jakarta Selatan setiap bulan. Banyak banget Bu ya. Ibu-ibu kalau tuang ini Bu bisa buat kolam ikan lele Bu ya. Karena memang banyak. Kurang lebih ini kalau dijadikan ton Bu ya, ada 13 ton minyak jelantahnya. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, ternyata ada dana sedekah Bu yang terkumpul. Yaitu berapa? Sekitar 500 juta setiap bulan. Nah, kapan lagi ya ibu-ibu ya di sini bisa sedekah 500 juta Bu setiap bulan. Kadang kalau kita sedekah 5.000 apa 10.000 aja ya mikirnya 7 keliling Bu ya. Apalagi sedekah 50.000 Bu gitu. Udahlah besok aja sedekahnya. Besok-besok tukang batagor lewat Bu ya. Tukang siomay, tukang cilok lewat mana jajan gak jadi sedekah. Nah, dengan program sedekah minyak jelantah itu kurang lebih Bu, dana sedekahnya bisa 500 juta setiap bulan. Nah, ini Bu, ini yang ingin saya tampilkan Bu, yang ingin saya sampaikan juga, yaitu apa? Yaitu ini Bu, di Jakarta Selatan kurang lebih ada 65 kelurahan. 65 kelurahan. Di mana dari 65 itu Bu ya, ada 10 kelurahan yang kami sudah sebut optimal Bu. Yaitu kelurahan-kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan, yang 18 liter Bu ya. Ada 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen setiap bulan. Ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen Bu setiap bulannya. Ya walaupun pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah Bu melakukan sosialisasi ke semua kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Tapi tetap saja Bu, masih ada kondisi-kondisi saat ini Bu, ya gitu. Kenapa Mas Dimas? Kok masih ada Mas Dimas kelurahan-kelurahan seperti ini? Karena kami menemukan kendala Bu di lapangan gitu. Apa saja Mas Dimas kendalanya? Nah, ini Bu ya. Kendala yang pertama, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal Bu. PIC itu penanggung jawab Bu ya, atau person in charge ya, penanggung jawab lah atau koordinator lah gitu Bu ya. Nah, kenapa Mas Dimas? Kan cuman koordinasi. Kok kendala sih? Ah, gitu kan Bu ya. Nah, gini Bu. Biasanya program ini Bu ya yang ada di kelurahan itu di-handle atau dikoordinatori kalau dengan kasih ekbang dengan lurahnya secara langsung. Kasih ekbang atau lurah secara langsung. Nah, bayangin Bu, satu orang ini itu yang menghandle semuanya. Yang melakukan pencatatan, koordinasi dengan Rumah Sosial Kutub, pendekatan ke masyarakat, ngejelasin ke masyarakat, Bu ya, mengajak masyarakat untuk bersedekah, pencatatan, dan lain sebagainya. Banyak Bu ya, banyak. Nah, oleh karena itu Bu, nanti ada keterlibatan PKK. Kenapa? Nanti kolaborasi Bu, kerjasama.
di mana nanti ibu-ibu PKK-nya itu yang pendekatan ke masyarakat, yang ngajakin masyarakatnya untuk bersedekah minyak jelantah. Nah, untuk penjemputan itu tetap nanti dari KSD Ekbanknya melalui PPSU seperti itu, Bu. Ya. Karena kan kasihan, Bu ya, kalau ibu-ibu PKK-nya bawa minyak jelantah mah. Berat, Bu, ya. 18 liter itu kurang lebih 17 kilo, Bu. Kalau ada 10 jerigen, 170 kilo. Wah, berotot ibu-ibunya itu ya. Gitu. Jadi nanti untuk penjemputan biarkan atau tetap dilakukan oleh PPSU, pendekatan ke masyarakatnya nanti melalui ibu-ibu PKK-nya. Nah, yang kedua, Ibu ya, tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal, Ibu-ibu. Nah, maksudnya apa, Mas Dimas? Maksudnya gini loh, Bu. Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 600 RW, Bu. Banyak, Bu ya, banget. 600 RW. Dari 600 RW ini, yang baru ikut program sedekah minyak jelantah, ada sekitar 60 hingga 70 RW. Atau sekitar 10%-nya, Bu. Ya. Nah, ini mau ditingkatkan, Bu. Yang terakhir, ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik, Bu. Maksudnya apa sih, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu. Antara kecamatan, kelurahan, dan RW kadang masih tumpang tindih. Tuh ya. Contoh, Bu. Saya sedekah misalnya ke kecamatan minyak jelantahnya, Bu ya. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya sudah sedekah ke kecamatan, kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya nanti ke RW saja? Nah, seperti itu, Bu, yang masih tumpang tindihnya. Nah, beruntungnya ibu-ibu, ya, 3 kendala ini kemarin kami bawa rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah, Bu, 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga, Bu. Nah, apa saja solusinya ini, Bu? Ya. Yang pertama, nanti mohon izin ya ibu-ibu ya, yang ada di Kelurahan Petogogan, akan ada dari satu anggota PKK-nya yang akan menjadi PIC juga, Bu, yang akan menjadi penanggung jawab. Nah, itu apa, Mas Dimas? Jadi nanti boleh, Bu, boleh dipilih, boleh ditunjuk, Bu ya, satu anggota PKK-nya, Bu ya, boleh dari PKK secara keseluruhan atau Pokja 3-nya, Bu, gitu, atau Pokja 4 juga boleh gitu kan ya. Tugasnya ngapain? PIC ini ngapain, Mas Dimas? PIC ini nanti yang sering koordinasi lah, Bu. Ya bahasa sering chattingan lah, Bu ya. Nanti sama saya, sama Ibu yang ada di PKK dan juga nanti dari pihak kasih Ekbanknya, Bu. Gitu, Bu ya. Untuk apa? Untuk nanti ya kita sama-sama monitor, Bu, bagaimana perkembangan program sedekah minyak jelantah ini di Kelurahan Petogogan. Ya, jadi nanti sering-sering koordinasi. Nah, boleh, Bu, nanti ditunjuk, Bu, satu anggota PKK-nya untuk menjadi PIC, Bu ya, gitu. Nah, kedua, Bu, nanti yang juga akan dilakukan adalah pengumpulan data, Bu. Nah, singkatnya, Bu, yang mau dikumpulkan tuh data apa? Nanti data RW dan UMKM, Bu. Kalau data RW itu nanti yang didata apa? RW yang sudah bergabung sama RW yang belum bergabung, Bu. RW yang sudah bergabung dengan program sedekah minyak jelantah sama RW yang belum bergabung. Gitu, Bu ya. Kenapa, Mas Dimas? Karena RW yang sudah bergabung nanti mau kita tingkatkan, Bu. Nah, RW yang belum bergabung ini, Bu, yang mau disosialisasikan. Kalau UMKM, untuk apa? Untuk nanti ya kita ajak juga untuk program sedekah minyak jelantahnya, Bu ya. Jadi ya pengumpulan datanya RW dan UMKM. Yang ketiga baru nanti ada pembagian, Bu, ruang lingkup atau sektor, Bu. Di mana nanti misalnya kecamatan ngumpulin minyak jelantah dari mana saja, kelurahan dari mana saja, dan RW dari mana saja, seperti itu, Bu ya. Gitu. Jadi biar nggak tumpang tindih. Mas Dimas, oke, Mas Dimas, kami sudah tahu, Mas Dimas. Ternyata Rumah Sosial Kutub, Mas ya, punya program sedekah minyak jelantah, Mas Dimas. Kami juga sudah tahu, Mas Dimas, programnya gimana, kondisi saat ini gimana. Oh, ternyata ada kendala gitu. Kami juga sudah tahu, Mas Dimas, ada solusi-solusi yang akan dilakukan ke depannya. Terus maksud Mas Dimas di sini, kita mau ngapain, Mas Dimas? Ibu-ibu PKK ini mau ngapain? Gitu. Nah, ini, Bu, ini merupakan inti presentasi saya pada pagi hari ini, yaitu apa? Rencana 3 bulan 3 bulan ke depan, Bu ya, atau teknis yang mau dilakukan gitu. Nah, yang pertama, Bu, saya punya yang namanya timeline atau jadwal lah, Bu ya, atau kegiatan bulanan lah bisa dikatakan seperti itu, Bu. Nah, di sini saya mempunyai tabel, Bu. Tabel di sini ada nama bulan, dan di sini ada kegiatan, Bu. Nah, alhamdulillah, Bu ya, di bulan Mei kemarin
kami sudah melakukan 3 kegiatan, Bu ya. Masya Allah. Yang pertama sudah melakukan koordinasi, Bu, bersama PKK Kota dan Sudin LH, tentunya juga bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Gitu, Bu ya. Nah, yang kedua ini, Bu, menandatangani surat tindak lanjut program ya. Jadi, kalau ibu-ibu PKK yang ada yang hadir pada pagi hari nanya, Mas Dimas, ini kerjasama yang melibatkan PKK untuk semua kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Karena kita sudah punya surat kerjasama atau MOU lah bahasanya, Bu ya, gitu. Nah, yang ketiga di bulan Mei kami juga sudah melakukan webinar, Bu ya, untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah, mungkin di sini ibu-ibu dari Petogogan mungkin ada yang ikut, Bu ya, dari Pokja 3-nya gitu. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, Bu, kegiatannya kurang lebih hampir sama, Bu. Yaitu 2 hal. Yang pertama, menunjuk PIC. Tadi, Bu ya, dari anggota PKK-nya tolong nanti dipilih 1 PIC, Bu. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, jadi kita ya untuk awalan ini masih ngumpulin menunjuk PIC dan ngumpulin data. Baru, Bu, insya Allah, Bu ya, kalau menurut jadwal di akhir Agustus ini, Bu, ya, itu akan ada evaluasi bersama Wali Kota Jakarta Selatan, Bu. Evaluasi dari ya kegiatan ini. Nah, Mas Dimas, kalau kami mau mengoptimalkan nih Mas Dimas program ini gitu, langkah-langkahnya seperti apa Mas Dimas? Step-stepnya apa saja Mas Dimas? Apa yang harus kami lakukan Mas Dimas? Nah, ini, Bu, ya, ini tahapan-tahapan dari yang mau dilakukan, Bu ya. Langkah-langkahnya pasti edukasi, Bu, yang pertama. Ya, pasti edukasi itu ya sharing dulu seperti ini, Bu ya, melalui Zoom meeting atau datang ketemu langsung gitu, Bu. Nah, alhamdulillah, Bu, edukasi ini kami sudah berjenjang, Bu ya. Awalnya kami sudah ke tingkat wali kota, Bu. Kami sudah melakukan ya bahasanya itu audiensi, Bu ya, atau ya sharing lah ke tingkat wali kota. Kemudian bulan lalu kami sudah ke tingkat kecamatan, Bu. Untuk semua kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, kali ini kita ke semua kelurahan, Bu. Ya, semua kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, setelah edukasi, Bu, harapannya ngapain? Harapannya ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petogogan ini mulai mengumpulkan minyak jelantah, Bu. Ya dikumpulkannya bolehlah, Bu. Misalnya di wadah-wadah kecil dulu, Bu ya. Misalnya di botol aqua, kaleng kongguan begitu, Bu ya. Jadi habis masak itu tidak dibuang tapi dikumpulkan minyak jelantahnya. Gitu. Nanti ketika sudah dikumpulkan di wadah-wadah kecil, minyak jelantahnya dikumpulkan, Bu, ke dirijen yang seperti ini. Dirijen yang 18 liter, Bu ya. Nah, jerigennya bagaimana Mas Dimas? Jerigennya kami yang fasilitasi, kami yang siapkan, Bu. Ya, berapa banyak seperlunya. Jadi, kalau ibu-ibu yang ada di Kelurahan Petogogan ini mau minta 10, kami sediakan 10. Mau minta 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya, Bu, kami sediakan 1 RT 1. Ya, Bu ya, 1 RT 1. Ya, atau sekarang kalau misalnya ibu-ibu PKK-nya mau 1 kader 1 misalnya, boleh, Bu, ya. Di stiker ini di Dirijen ini itu ada stikernya, Bu. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK sama logo Sudin LH, Bu ya, gitu. Nah, mungkin nanti di akhir bisa kita sepakatin, Bu ya, berapa kebutuhan Dirijen yang ada di Kelurahan Petogogan ini. Nah, setelah dikumpulkan minyak jelantahnya tentunya pasti akan dilakukan penjemputan, Bu. Penjemputannya gimana Mas Dimas? Penjemputannya ada 2 skema sebenarnya, Bu. Tapi yang umum, Bu ya, yang umum dilakukan yaitu apa? Minyak jelantah yang ada di RT atau RW tadi, Bu ya, jerigen-jerigennya, itu nanti kalau sudah penuh akan dijemput, Bu, oleh PPSU. Dijemput oleh PPSU, dibawa ke kantor kelurahan. Gitu, Bu ya. Nah, nanti ketika jemput di RT nanti akan langsung ditukar dengan jerigen yang kosong. Tuh. Ya, nanti baru di kantor kelurahan ini dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Itu. Ya, atau skema yang kedua di mana tim Rumah Sosial Kutub langsung datang ke RW masing-masing. Gitu, Bu ya. Jadi tidak dikumpulkan di kantor kelurahan tapi langsung dijemput di RW masing-masing. Gitu, Bu ya. Ada ketentuannya enggak Mas Dimas? Ada, Bu. 2 hal. Pertama, Bu ya, minimal penjemputan yaitu 5 dirijen, Bu. 5 dirijen secara kolektif, Bu ya. Gitu. Misalnya kalau dikumpulkan di kantor kelurahan kan kalau dikumpulin satu-satu minimal 5 itu sudah bisa dijemput, Bu, sebenarnya. Ya, atau mau dikumpulkan dulu banyak juga boleh. Atau misalnya kalau tadi yang didatengin ke RW masing-masing, Bu ya,
Saya RW 1 1, RW 2 1, RW 3 1. Kalau misalnya dikumpul sebuah RW kan misalnya 5 dirijen, Bu ya. Nah, itu bisa dijemput, Bu. Gitu. Yang kedua, ketentuannya yaitu bisa diakses mobil. Mobil bisa masuk lah bahasanya, Bu ya gitu. Kenapa? Karena nanti yang melakukan penjemputan itu menggunakan mobil, Bu. Ya, gitu. Jadi pastikan tempatnya itu bisa diakses mobil, Bu ya, seperti itu. Tuh. Ada ketentuan waktu nggak, Mas Dimas? Nggak ada. Tidak ada ketentuan waktu, Bu ya. Jadi ibu-ibu mau mengumpulkan minyak jelantahnya yang 5 jerigen tadi mau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu bebas. Kami tidak menentukan waktu. Kami hanya menentukan minimal 5 jerigen itu bisa dijemput. Gitu ya. Nah, ibu-ibu mungkin nanya di sini ya. Mas Dimas, ini minyak jelantah dijemput buat apa sih? Dikumpulkan buat apa? Jangan-jangan, jangan-jangan, Bu ya. Nanti malah dijernihkan lagi, malah dikonsumsi lagi, malah dijadikan minyak curah gitu. Nah, kalau kami tidak kami jadikan minyak curah, ibu-ibu, tapi kami jadikan yang namanya biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar, Bu. Bahan bakar ramah lingkungan biasanya untuk mobil-mobil besar, untuk truk-truk, biasanya tronton, Bu ya, atau fuso-fuso gitu loh, Bu, atau traktor dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi kayak solar lah, Bu. Nah, mungkin di sini Ibu bertanya, Bu ya, Mas Dimas, dari tadi kok kita bahas minyak jelantah, tiba-tiba ada dana sedekahnya gitu. Tiba-tiba ada 500 juta dana yang terkumpul. Itu dari mana, Mas Dimas? Nah, kami punya namanya konsep sharing sedekah, Bu. Ya, sederhananya, Bu ya, setiap 1 dirijen ini itu ada nilai sedekahnya. Ada uangnya lah, Bu, ada uangnya. Tapi saya tidak mau bilang itu ada uangnya, Bu. Saya nggak mau bilang itu ada uangnya. Kenapa? Karena 2 alasan, Bu. Yang pertama, ya, akad kita di sini, Bu ya, perjanjian kita di sini yaitu sedekah, Bu. Jadi bukan jual beli, Bu ya. Kami tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu sekalian, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah, Bu, menggunakan minyak jelantah. Yang kedua, minyak jelantah 1 dirijen ini itu adalah minyak jelantah dari banyak orang, Bu. Ya, bisa jadi 1 RT, 1 RW, bahkan 1 kelurahan. Gitu. Makanya karena bukan dari 1 orang atau 1 keluarga, saya tidak mau menyebutnya ada uangnya. Tapi ada nilai sedekah. Berapa nilai sedekahnya? Yaitu 135.000 per dirijen. Yang 18 liter, Bu ya. 135.000. Nah, Bu, ini, Bu. Nah, coba fokus, Bu ya di sini, Bu ya. Ini karena ada sensitif, Bu, gini ya. Nah, 60%-nya nanti, Bu, atau 81.000 itu akan dikembalikan oleh tim penggerak. Ya, sederhananya kami transfer balik lah ke ibu-ibu sekalian, Bu ya. Kami transfer balik, kami kirimkan ke ibu-ibu sekalian, ke masyarakat ya. Untuk apa? Karena ini tadi program pemberdayaan, Bu ya. Harapan kami yang 81.000 per dirijen ini itu digunakan untuk program pemberdayaan yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Apalagi tuh, Mas Dimas, gitu ya. Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian atau kegiatan lah bahasanya, Bu. Ya, misalnya nih, Bu, di tempat Ibu mau digunakan untuk santunan yatim, Bu, sedekah pangan, Bu ya, atau untuk gotong royong, Bu. Boleh lah, Bu. Atau sekarang lagi Covid, Bu ya, mau digunakan untuk pengadaan masker, mau digunakan untuk buat dapur umum, boleh. Jadi memang, Bu, yang 81.000 ini dikembalikan ke masyarakat untuk kegiatan-kegiatan, Bu ya. Bukan untuk individu, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk kegiatan-kegiatan. Nah, yang 40% atau 54.000 itu nanti akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Itu. Nah, 54.000 ini mau diapain, Mas Dimas? 54.000 ini akan kami gunakan sebagai lembaga amil zakat, Bu. Yang dimana nanti nilai sedekah ini akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta atau Indonesia secara keseluruhannya, Bu ya, gitu. Nah, di sini kami punya rekomendasi, Bu, atau saran dari penggunaan dana sedekahnya, Bu ya, gitu. Tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat yang ini, Bu ya, 81.000, ya enggak, Bu? Nah, kadang-kadang ibu-ibu ada yang nanya nih, Mas Dimas, boleh nggak, Mas Dimas, kalau misalnya dari 81.000 ini digunakan, Mas Dimas, untuk operasional lah bahasa gitu, Mas Dimas. Boleh nggak?
Boleh, Bu, jawabannya. Saran dari kami, maksimal, mentok-mentoknya atau paling banyaknya itu digunakan 20.000, Bu, untuk operasional. Maksimum, Bu, ya. Nggak boleh lebih. Nah, yang 61.000-nya itu digunakan untuk program-program tadi, Bu, yang ada di kelurahan Ibu-Ibu, ya. Nah, misalnya kalau misalnya Ibu-Ibu, Mas 20.000 kebanyakan, mau diambil 10.000 aja, nggak apa-apa, Bu, ya. Yang penting paling banyaknya 20.000, Bu, ya, gitu, sedikit boleh. Nah, yang 54.000-nya ini, Bu, kami transparansi saja, Bu, ya. 10.000-nya kami gunakan untuk operasional juga, Bu. 34.000-nya kami gunakan untuk penyaluran. Nah, ini, Bu, yang berbeda dari program-program yang tahun lalu, Bu. Ya. Nah, itu sekarang itu ada namanya Asnaf Fisabilillah. Nah, yang saya orenin ini, Bu, ya. Nilainya 10.000. Itu apa, Mas Dimas? Itu adalah haknya untuk orang-orang yang menjadi koordinator yang ada di wilayah ibu-ibu masing-masing. Atau sederhananya, ini nanti kami salurkan untuk pihak kelurahan, ya. Jadi untuk pihak kelurahan, Bu, ya, bisa PKK kelurahannya atau kasih ekbang kelurahan atau pihak kelurahan lah, ya. Di mana nanti pihak kelurahan itu akan dapat plus 10.000, Bu. Kenapa, Mas Dimas? Karena pihak kelurahan tugasnya double, ya. Tugasnya plus peran, bukan cuma tugas tapi ada peran. Ya, tugasnya kan nanti ada mengumpulkan minyak jelantah juga, perannya juga nanti ada pencatatan. Nah, karena tadi tugasnya double, kami salurkan, Bu, kepada pihak kelurahan plus 10.000. Apa saja, Mas Dimas, tugas dan perannya? Nah, ini, Bu. Ini slide terakhir, Bu, ya. Habis itu kita tanya jawab, Bu. Nah, peran dari pihak kelurahan yang pertama, Bu, yaitu 3. Yaitu apa? Monitoring, controlling, dan supporting. Apalagi tuh, Mas Dimas, link gitu ya. Jadi monitoring itu simpelnya yang nanyain, Bu. Yang nanyain. Contohnya RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor, RW 3 monitor gitu. Controlling itu sedikit mikir, Bu. Contohnya misalnya RW 1, Bu, ya, sedekah minyak jelantah misalnya 20 jerigen bulan ini. Tiba-tiba bulan depan 15 jerigen. Kan berkurang 5, Bu, ya. Nah, ditanyain tuh ada apa, kendalanya apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, supporting. Supporting ini kalau misalnya di wilayah ibu-ibu masing-masing membutuhkan penjelasan ulang atau pemaparan materi ulang. Nah, ibu-ibu kalau bisa ya penjelasan ulangnya silahkan, gitu ya, gitu. Nah, tapi kelihatannya berat, Bu, ya. Waduh, ini Mas Dimas perannya berat banget ya. Nah, ibu-ibu tenang saja sebenarnya. Kenapa? Karena 3 hal ini itu dilakukan juga oleh Rumah Sosial Kutub, Bu. Kok bisa? Karena nanti setelah ini akan saya buatkan grup WhatsApp, Bu, ya. Grup WhatsApp. Di mana nanti isinya ada saya, ibu-ibu sekalian, pihak kelurahan, dan juga dari tim admin kami, Bu. Nah, nanti saya dan tim admin kami inilah yang akan bantu nih, Bu, untuk monitor dan mengkontrol, Bu, ya, gitu. Nah, ini juga, Bu, yang baru. Di mana nanti setiap bulan, Bu, kegiatan dari sedekah minyak jelantah ini akan dilaporkan kepada pihak kecamatan setiap bulan, ya, gitu, Bu. Jadi nanti akan ada pelaporan yang sifatnya berjenjang, Bu. Dari RW nanti laporan kepada kelurahan, dari kelurahan nanti laporan kepada kecamatan, kecamatan lapor kepada wali kota. Laporannya simpel kok, Bu, sederhana. Berapa banyak minyak jelantah terkumpul, dana sedekahnya berapa, dan digunakan untuk apa saja dana sedekahnya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi sederhana aja. Nah, formatnya sudah saya siapkan juga, Bu, format laporannya. Nanti bisa diisi aja langsung gitu, Bu, ya, gitu. Nah, kalau dari tingkat wilayah gimana, Mas Dimas? Dari tingkat wilayah itu mengumpulkan minyak jelantah dari sektor-sektor ini, Bu. Rumah tangga, pedagang, dan UMKM. Nah, sebenarnya, Bu, sektor inilah nanti yang dikontrol, monitor, dan juga support oleh pihak kelurahan, ya. Nah, nanti kalau di secara teknis, Bu, ya, mau dibagi, Bu, misalnya. Untuk yang pihak wilayah mengumpulkan minyak jelantah dari sektor rumah tangga dan pedagang, boleh, Bu. Ya, UMKM-nya nanti oleh pihak kelurahan, boleh. Karena kenapa? Karena kan kadang kalau UMKM itu butuh surat, Bu, ya, butuh administrasi, surat izin, surat himbauan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan surat menyurat ini berhubungan sama pihak kelurahan, Bu, ya, gitu. Nanti boleh, Bu, untuk UMKM itu dikumpulkan oleh pihak kelurahan, pedagang dan rumah tangga dikumpulkan oleh pihak wilayah. Nah, yang terakhir, Bu, nanti laporan, Bu, ya, tadi yang seperti saya katakan ada laporan berapa banyak minyak jelantah terkumpul di RW masing-masing kepada pihak kelurahan. Nah, itu saja, Bu, pemaparan materi dari saya, Bu, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu, ya.
Mungkin setelah ini kita bisa tanya jawab, diskusi atau saran, Bu. Boleh banget. Nah, di sini ada alamat kantor kami, Bu. Alamat kantor kami ada di Lenteng Agung. Kalau ibu-ibu nanti datang ke Lenteng Agung, Bu, mau main silahkan. Nah, ini ada nomor saya, Bu, nomor HP saya, nomor WhatsApp, Telegramnya juga ada, Bu, ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau nanya-nanya, Bu, ya, atau diskusi silahkan, Bu. Silahkan. Jangan sungkan. Bahkan ya saya kalong juga, Bu. Saya kalong. Saya jam 9:10 tuh ya belum tidur lah, Bu, gitu. Kadang juga sering saya jam 8-9 malam tuh masih, Bu, balesin ibu-ibu PKK-nya, Bu, ya. Gitu. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau nanya-nanya bisa, Bu, ke nomor ini. Nanti saya bantu, Bu, ketikkan nomornya di kolom chat. Nah, yang kalau di bawah ini, Bu, ini ada sosial media kami. Kami punya Facebook sama Instagram. Namanya Rumah Sosial Kutub. Nah, di sosial media ini, Bu, kami mengupload, kami mengupdate, Bu, ya, memperbarui gitu atau menampilkan, Bu, kegiatan-kegiatan kami setiap harinya. Kayak berupa penyaluran, Bu, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti di info-info yang ada di Instagram atau Facebook itu nanti, Bu, ada, Bu. Berapa banyak misalnya penyaluran dilakukan, kapan, kepada siapa, di mana, itu lengkap, Bu, ada di sosial media itu. Nah, jadi mungkin nanti setelah ini ibu-ibu bisa follow, Bu, ya, gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, Bu, bawah sebelah kanan, ini lebih lengkap lagi, Bu. Ini merupakan website kami. Ya, rumahsosialkutub.org. Ini lebih lengkapnya kenapa? Karena di sini kami melampirkan laporan keuangan. Jadi kalau ibu-ibu di sini, Bu, ya, nanya-nanya nih, Mas Dimas, mana laporan keuangannya? Boleh minta nggak? Ibu-ibu kunjungin saja, lihat saja, Bu. Bisa di-download laporan keuangannya, gitu, Bu. Nah, Bu, mohon izin, Bu. Biasanya sebelum saya tutup, saya melakukan 2 hal. Pertama, saya menampilkan video. Cuman karena ini via Zoom, Bu, ya, saya takut nanti suaranya pecah-pecah, suaranya putus-putus, gambarnya pecah-pecah. Jadi nanti saya kirimkan via WhatsApp, Bu. Yang kedua, izin, Bu, saya menampilkan format pengumpulan datanya, Bu, ya. Karena nanti saya nggak mau, Bu, ada paradigma negatif di masyarakat. Ini data yang dikumpulkan data seperti apa gitu. Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi, Bu, ya, gitu. Jadi izin saya tampilkan format pengumpulan datanya. Nah, format pengumpulan data tuh kurang lebih seperti ini, Bu. Simple saja, sudah saya buatkan, nanti bisa diperbanyak, Bu, ya. Yang pertama, di sini nanti ada nama kelurahan, Bu. Mungkin bisa diisi nama kelurahan Petogogan, Bu, ya. Nama PIC-nya siapa? Dari PKK-nya. Nomor HP-nya berapa? Nah, setelah dicatat, Bu, ya, dicatat juga, Bu, berapa jumlah UMKM atau pedagang yang ada di sekitar kelurahan. Berapa jumlah RW aktifnya, berapa jumlah RW tidak aktif. Setelah dicatat berapa jumlahnya, dijabarkan, Bu. Yang pertama, Bu, ini UMKM. Di sini ada daftar UMKM, bentuk UMKM, nama pemilik, dan nomor HP. Contohnya, Bu, Pak Nanang jualan gorengan, Bu, misalnya. Berarti UMKM 1, bentuknya jualan gorengan, nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa. Ya, gitu. Nah, nanti sebenarnya kadang-kadang Ibu nanya kan, Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan apakah semuanya? Gitu. Tidak perlu semua, Bu. Ya. Jadi hanya UMKM yang berhubungan sama minyak jelantah saja. Dan yang kedua, Bu, mungkin untuk sekarang bisa diambil sampel dulu, Bu. Misalnya 10 hingga 20 UMKM. Jadi nggak perlu banyak-banyak dulu, Bu. Ya, gitu. Yang berhubungan sama minyak jelantah aja, sampel dulu. Kita nanti coba dulu, Bu. Kira-kira nanti untuk yang kecil ini ada kendala nggak? Kalau enggak, baru nanti kita sebarkan lagi, Bu. Kita luaskan lagi, gitu. Nah, sama halnya untuk RW, Bu, ya. Dijabarkan juga. Misalnya di sini ada daftar RW, statusnya apa, nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Misalnya RW 1, nama statusnya apa, Bu? Sudah ikut sedekah minyak jelantah atau belum? Nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, gitu aja, Bu, ya. Itu, Bu, pemaparan materi saya. Selanjutnya kita tanya jawab, diskusi atau saran, Bu. Seperti itu. Bu, ada yang mau ditanyakan? Atau saran nih, Bu? Nggak pada ngantuk, Bu, ya? Udah pada sarapan belum, Bu? Udah mau jam makan siang malah, Bu, ya? Udah jam 11. Oke. Gimana, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Saran? Izin Pak Dimas. Ya, Ibu Husna, boleh, Bu. Bertanya. Mau menanyakan ini, Pak, batas penjemputan minyak jelantah itu kira-kira berapa banyak, Pak, baru dijemput itu?
Oke, siap. Terima kasih Bu Husna ya. Insyaallah. Berapa banyak Mas Dimas batas penjemputan minyak jelantahnya? Minimum paling sedikit 5 dirijen, Bu. Paling sedikit 5 dirijen. Paling banyaknya bebas, Bu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dari kelompok Togogan misalnya ada 100 nih yang penuh, bisa Bu dijemput, ada 200 bisa dijemput gitu Bu. Jadi kalau paling banyaknya nggak ada, tapi paling sedikit 5 dirijen. Gitu Bu ya, gitu. Itu Bu Husna. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan, didiskusikan atau saran Bu? Boleh banget Bu, kalau Ibu punya saran Bu ya, boleh banget. Gitu. Oke, ini ada di kolom chat ada dari Bu Rahmanisa ya. Masih PPKM Bang Dimas. Ya nggak apa-apa Bu, maksudnya nggak usah langsung turun ke lapangan langsung gitu Bu ya. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa kalau misalnya tadi pengumpulan datanya bisa via WhatsApp dulu gitu Bu, bisa 10 aja gitu nggak apa-apa Bu. Tapi ada yang ditanyakan nih Bu. 5 dirijen itu per kelurahan ya Bang Dimas? Iya Bu, 5 dirijen per kelurahan, bukan satu orang Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya dikumpulkan di satu kelurahan ada minimal 5. Nah, itu bisa dijemput. Gitu, Bu ya. Itu misalnya RW 1 tadi Bu ya, RW 1 misalnya 1 dirijen, RW 2 1 dirijen, RW 3 1 dirijen, RW 4 1 dirijen. Kalau dikumpulkan semua RW kan lebih dari 5, Bu ya. Nah, itu bisa dijemput gitu, Bu. Gitu ya Ibu Rahma ya. Gimana Ibu ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Jangan malu-malu Bu. Atau kalau malu-malu ya nggak apa-apa Bu, di kolom chat juga. Nah, mungkin selagi menunggu mohon izin Bu ya. Tadi sebenarnya Bu ada yang sengaja saya lewatkan Bu gitu. Harapannya ada yang bertanya Bu gitu. Ya. Tentang apa Mas Dimas? Tentang yaitu jenis minyak jelantah yang dikumpulkan Bu. Ya. Tadi soalnya ini tadi di awal-awal saya lupa Bu, ini disinggung tadi sama Ibu Sekel minyak jelantah seperti apa yang dikumpulkan. Apakah minyak jelantahnya harus bening, setengah bening atau hitam ya? Atau misalnya kalau kita goreng fried chicken Bu ya, atau goreng ikan asin kan ada bekas tepung-tepungnya Bu ya, ada bekas remahannya, itu boleh nggak Mas Dimas dikumpulkan? Nah, jawabannya boleh Bu. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan ya semua jenis minyak jelantah, mau dia yang bening, setengah bening, yang hitam-hitam, bahkan kalau ada bekas tepung habis goreng fried chicken Bu ya, atau ikan asin itu boleh dikumpulkan. Bahkan tidak perlu disaring, tidak perlu disaring. Langsung dituang saja Bu. Nah, jadi kalau ada bekas-bekas remahan atau bekas-bekas tepung, langsung dituang, tidak perlu disaring. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, atau ada tulang ayam, itu beda cerita kalau itu Bu. Kalau itu ya diambil dulu lah Bu tulang ikannya ya. Tapi kalau misalnya tepung-tepungnya itu nggak apa-apa, tidak perlu disaring. Itu Bu ya. Oke. Mana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Saya tunggu semenit 2 menit lah Bu. Oke. Di sini di kolom chat saya melihat ada chat dari Ibu Eti Juhatiah ya, selaku kasih kelompok Togogan. Masya Allah, selamat datang Ibu. Ya. Ibu. Ibu, kira-kira dari keluarga Togogan membutuhkan berapa dirijen Bu yang kosongnya? Nanti biar saya jadwalkan Bu untuk pengirimannya Bu. Gitu. Kira-kira berapa Bu perlunya Bu? Mau dicoba 10, apa misalnya mau dicoba 1 RW 1 atau 1 RT 1 atau gimana Bu? 1 RW 1. 1 RW 1 Bu ya? Iya. Oke, siap. Di Petogogan ada berapa RW Bu? 6. Oke, berarti mungkin nanti saya kirimkan 6. Mungkin gimana kalau saya kirimkan 12 Bu? Biar 1 RW 2 Bu. Karena tahun dia dibikinin. Bu, kalau misalnya saya kirimkan 1 RW 2 gimana Bu? Misalnya untuk cadangan Bu. Jadi kalau udah penuh sudah ada jerigennya lagi yang kosong gimana? Jadi nanti saya kirimkan 12 jerigen. Boleh. Boleh Bu ya?
Gitu. Alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah saya kirimkan 12 dirijen yang kosong untuk Kelurahan Petogogan, Bu ya. Nanti segera saya jadwalkan, Bu. Gitu. Oke. Jadi saudara 2. Oke, siap. Jadi nanti 12. Ini ada pertanyaan, Bu, dari Bu Ratnawati. Pak Dimas, apakah ada jadwal untuk pengambilan minyak jelantah? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada jadwal untuk penjemputan minyak jelantahnya. Ya, nanti untuk penjemputan gimana? Itu nanti penjemputan chat saja ke saya, Bu. Jadi bisa di chat ke saya. Misalnya nih di Kelurahan Petogogan sudah ada 5 jerigen. Itu chat aja ke saya, Bu. Biar nanti saya jadwalkan penjemputannya gitu, Bu ya. Itu jadi tidak dikasih waktu, Bu. Minggu ini harus dijemput, tanggal sekian harus dijemput, itu enggak ya. Jadi senyamannya saja, Bu. Gitu. Itu ya, Bu Ratnawati ya. Mungkin dari Ibu Husna ada yang mau disampaikan, Bu? Atau Ibu Sekelnya atau Ibu kasih kesranya ada yang mau disampaikan? Sekarang sama ini tadi ini. Izin Pak. Iya, Ibu Mas, Husna, boleh, Bu. Sepertinya kita yang hadir di Zoom ini sudah jelas ya Pak. Oke, Tinggal siap. kita mensosialisasikan lagi ke bawah Pak. Insya Allah Siap. nanti kita setelah ini mensosialisasikan lagi. Oke, siap. Berarti sudah cukup jelas, udah jelas, Bu ya. Gitu. Ya. Siap. Mungkin kalau sudah cukup jelas bisa saya tutup ya. Tapi sebelum itu mohon izin, Bu. Ya, saya mengingat kembali di sini ada link presensinya, Bu ya. Jadi nanti tolong diisi. Nah, yang kedua, izin saya meninggalkan nomor HP saya, Bu, ya di kolom chat Zoom. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan, Bu ya. Gitu. Nah, ini saya kirimkan nomor HP saya di kolom chat, atau Bu Husna juga ada nomor saya sebenarnya, Bu. Tapi tidak apa-apa, saya kirimkan di kolom chat juga, Bu ya. Nah, di kolom chat saya sudah sertakan link presensi buat hari ini, Bu ya. Dan juga nomor HP saya, Bu. Di situ ada WhatsApp, Telegramnya juga ada, Bu ya, gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu, mungkin bisa saya tutup, Bu ya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada ibu-ibu hebat dan keren-keren yang ada di Kelurahan Petogogan, Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Husna, Bu Sekel, Bu Kasih-Kasih, dan ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Petogogan, Bu ya. Bu Husna, nanti mohon titip salam saya, Bu. Ya, titip salam saya kepada Pak Lurah, Kasih Ekbangnya, dan semua yang ada di Kelurahan Petogogan, Bu ya. Mohon titip Pak. salam saya. Ya. Yang kedua, untuk ibu-ibu sekalian, saya mau mengucapkan maaf, Bu, kalau misalnya ada kata-kata yang tidak enak didengar atau bahkan masih ada kekurangan di sana sini, Bu ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf kepada ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar terus, Bu ya. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, Bu ya. Kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabila wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin kita bisa sesi foto dulu, Bu. Boleh? Boleh. Oke, Bu ya. Oke. Jadi boleh, Bu, mungkin kameranya bisa dibuka, Bu, ya. Di open kameranya. Kalau misalnya mau bener jilbabnya juga boleh, Bu, tapi jangan dandan, Bu ya. Ntar sampai asar kalau sampai dandan, Bu, kita. Oke. Ini izin saya ambil fotonya, Bu ya. Saya ambil screenshot. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Bu. Mungkin ada gaya lain. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu-Ibu ya. Nanti materi, rekaman, dan fotonya akan saya share juga, Bu, ke Ibu-Ibu sekalian. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ini Zoom-nya izin saya akhiri, Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Ida, Bu Husna.
dan ibu-ibu yang ada juga. Selamat siang, salam sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.